Hai guys, saya pemirsa semuanya. Adakah di antara kalian semua atau pemirsa-pemirsa semuanya mengalami saluran mampet pada instalasi air? Entah itu dikarenakan lumut atau lumpur-lumpur yang endap di dalam toren maupun di saluran-saluran. Nah, di sini saya mau memperlihatkan kepada kalian semua, kepada pemirsa semua, bagaimana cara saya mengatasi saluran mampet pada instalasi. Nah, kebetulan di sini saya ada perbaikan di sebuah kos-kosan. Nah, kebetulan salurannya mampet atau salurannya kecil, keluar airnya kecil, jadi mau saya perbaiki. Bagaimana caranya? Yuk kita lihat. Langkah pertama, di sana bisa kita lihat ada 4 sambungan pipa. 3 diantaranya adalah pipa yang terhubung ke instalasi kamar mandi yang terbagi menjadi 3 blok, yang masing-masing blok terdiri dari 5 ruang. Dan yang terakhir, pipa paling atas adalah pipa dari mesin pompa air menuju ke penampungan. Selanjutnya, saya akan melepaskan satu persatu pipa, baik itu pipa ke instalasi maupun pipa dari mesin pompa. Namun, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, ini alat saya yang sangat sederhana sekali, di mana fungsi dari alat ini adalah untuk menyambung langsung dari mesin ke instalasi. Tujuannya adalah untuk mendorong kotoran yang mengendap di dalam instalasi supaya keluar. Oke, lanjut kita mulai dari blok 1. Kita sambung seperti ini dan kita nyalakan mesinnya. Bisa kita lihat pemirsa, perlahan-lahan kotoran mulai keluar dan seperti inilah kotorannya sangat-sangat banyak sekali. Semua terdorong keluar dan kita biarkan sejenak supaya kotoran keluar semua hingga saluran benar-benar bersih. Bisa kita lihat perlahan-lahan air sudah mulai terlihat jernih. Itu tandanya kotoran mulai habis. Untuk blok 2 dan 3 caranya masih sama, yaitu menyambung pipa dari mesin ke instalasi menggunakan pipa yang sudah saya sediakan. Sebagai tambahan, apabila di antara pemirsa semua mempunyai sumur yang airnya cepat keruh seperti ini, lakukan perawatan rutin seminggu sekali atau bisa juga menyesuaikan dengan pemakaian. Karena kalau tidak dilakukan perawatan secara rutin, maka bisa mengakibatkan saluran menjadi mampet dan pada akhirnya susah untuk dibersihkan. Atau bisa juga dengan memasang filter air supaya air tetap jernih dan saluran tidak mudah mampet. Untuk pemakaian filter air, saya menyarankan agar medianya dibersihkan lebih rajin ya pemirsa. Lanjut pemirsa, saya akan mengajak pemirsa semua melihat ada apa di dalam penampungan di atas sana. Wow, seperti inilah pemandangan di dalam penampungan pemirsa. Sangat-sangat kotor sekali. Dan saya akan masuk. Lama jadi seperti ini, jadi kotor. Jadi berwarna agak kuning-kuningan. Makanya harus sering-sering saya bersihkan. Ini sudah saya siapkan. Ada selang, ada cebokan, terus ada ember kecil yang ujungnya saya kasih pipa seperti ini. Tujuannya adalah begini. Terus selang ini fungsinya saya tancapkan di sini di pipa masuk, tempat masuknya air. Kemudian dari otomatis ini kita nyalakan seperti ini. Nah, nanti kalau airnya bisa keluar dari sini. Kemudian kita sikat.
sikat sampai semuanya benar-benar bersih. Seperti ini. Nah, selain untuk membersihkan dinding toren, ini bisa juga dimanfaatkan untuk nembak saluran di pembuangan ini, tempat keluarnya airnya. Kita tembak seperti ini, nanti kotoran-kotoran bisa keluar semua. Kita manfaatin aja tekanan dari mesin. Yang satu persatu kita masukkan seperti ini, nanti kotorannya akan keluar. Oke, selanjutnya kita keluarkan air kotor ini menggunakan ember yang sudah saya modifikasi. Dan pipa kecil ini kita masukkan ke dalam lubang pembuangan. Kita ambil menggunakan gayung seperti ini sampai habis. Nah, seperti inilah. Ini memudahkan saya untuk bekerja ini. Kalau dulunya saya pakai ember, terus saya tumpahin ke atas, tapi lama-lama capek. Terus udah gitu, air tumpahan yang ke atas itu kena jemuran, kena rumah tetangga, jadi nggak enak. Jadi saya inisiatif membuat alat seperti ini. Alat ini sangat simpel, sangat mudah dibuat. Begitulah. Masih ada air sedikit, kita buang. Oke, selanjutnya alatnya kita keluarin. Dan air siap untuk kita nyalakan. Nah, kita nyalakan mesinnya. Yes, kita tunggu nanti airnya akan keluar. Selanjutnya kita akan turun. Oke guys, sambil nunggu itu air toren ngisi penuh, kita ngopi-ngopi lah. Kita ngopi-ngopi sambil rokok-rokok terlebih dahulu. Oke. Aduh, anginnya semriwing. Anginnya semriwing. Oh, ditemani makanan somai. Memang tugas Upi setiap minggu sekali harus nguras toren. Itu udah menjadi tugas wajib. Harus ditawar, soalnya lebih seminggu kotorannya numpuk, terus susah dibersihin. Ini pun harus didorong pakai mesin. Nah, mesinnya pakai mesin sipil yang ketanam dalam sumur. Nah, saya manfaatkan buat dorong kotoran-kotoran. Biasanya saya kalau ada perawatan kos-kosan seperti itu. Yang saya herankan itu kalau misalkan pas keluar dari sumur itu jernih, tapi nanti kalau pas sudah diem 1 jam, 2 jam, 3 jam itu airnya mulai berubah jadi agak kuning gitulah. Nah, kalau udah 1 minggu jadi lumpur gitu. Tapi ada juga sih di beberapa tempat yang airnya memang benar-benar bersih, bisa dimasak. Kalau yang ini untuk langsung dimasak nggak bisa, jadi harus disaring. Ya begitulah. Kalau dulu pernah saya kasih filter, tapi karena nggak terawat, jadi saya copot lagi.
karena saya juga kesini paling seminggu sekali, sedangkan kalau filter itu kan paling enggak 2 hari sekali harus dibersihkan gitu, biar airnya tetap terjaga, biar tetap bersih. Jadi saya copot lagi filternya. Terus masing-masing keran mereka pada buat filter sendiri pakai ember kecil, terus dikasih busa apa segala macam itu medianya gitu, jadi airnya bisa bersih, bisa jernih. Sepertinya penampungan sudah terisi penuh dan saatnya kita buka stop keran satu persatu dan selanjutnya kita periksa keran yang ada di bawah. Nah, begitulah guys cara saya membersihkan mengatasi saluran mampet pada instalasi air. Mungkin bisa dicoba atau bisa dipraktekkan ke teman-teman semua, pemirsa-pemirsa semua. Mungkin cara saya ini bisa bermanfaat, bisa dicoba, tapi insya Allah bisa lah. Karena dengan adanya tekanan dari mesin, semua kotoran-kotoran, entah itu lumut atau lumpur-lumpur nanti bisa terdorong keluar. Intinya di masing-masing tempat bisa disediakan untuk tempat pembuangan kotoran seperti yang video sebelumnya tadi yang saya kasih stop keran. Sebagai penutup, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pemirsa semua yang sudah berkenan menonton sampai akhir. Dari saya pribadi menyampaikan bukan bermaksud untuk menggurui ataupun mengajari, namun di sini saya hanya berbagi pengalaman saja. Jika bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan share. Dan dari saya cukup sekian. Wassalam.